Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Hidayati, berasal dari program studi administrasi pendidikan dengan NIM 20002078. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman ataupun Bapak mengenai konsep dasar komunikasi organisasi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari komunikasi. Pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi ialah proses penyampaian ide, pikiran, pesan, ataupun informasi dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai komunikator kepada orang lain atau kelompok lain yang disebut dengan komunikan. Nah, beda lagi itu dengan komunikasi efektif. Kapan sih komunikasi itu dikatakan efektif? Nah, komunikasi dikatakan efektif ketika informasi atau pesan yang disampaikan oleh si komunikator sampai ke lawan bicara atau komunikan sama persis. Nah, jadi di komunikasi efektif ini tidak terjadi yang namanya pengurangan, penambahan, bahkan perubahan informasi, baik itu dari cara bicaranya ataupun yang lainnya. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu komponen dari komunikasi. Nah, komponen dari komunikasi yang pertama adalah komunikator atau si pengirim pesan. Jadi yang kedua adalah si komunikan atau si penerima pesan. Yang ketiga yaitu media atau saluran berkomunikasi. Maksudnya di sini yaitu media apa yang kita gunakan untuk berkomunikasi tersebut. Apakah media itu melalui surat ataupun telepon dan bahkan yang lainnya. Nah, selanjutnya komponen dari komunikasi ialah umpan balik atau tanggapan dari informasi. Yang kelima yaitu informasi atau pesan itu sendiri. Jadi informasi apa, pesan apa yang bakal disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan. Itu yang disebut dengan informasi atau pesan itu sendiri. Selanjutnya poin ketiga yaitu prinsip dari komunikasi. Pasti komunikasi ini memiliki prinsip, sedangkan kita saja memiliki prinsip. Prinsip dari komunikasi. Prinsip dari komunikasi yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Nah, yang kedua, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Nah, yang ketiga, setiap komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkatan kesenjangan. Nah, yang keempat, setiap perilaku mempunyai potensi. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Misalnya seperti ini. Itu terjadi dalam konteks ruang dan mempunyai waktu. Dan medianya yaitu HP. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi yang pertama itu untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas dalam organisasi. Yang kedua, mengubah persepsi, sikap, dan perilaku seseorang atau lawan bicara. Nah, tujuan komunikasi yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan
tujuan komunikasi menurut pendapat Rian Nugroho, yaitu membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat, atau menciptakan pemahaman bersama, atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. Nah, selanjutnya tujuan komunikasi itu menurut Kazan Robert Kahn, yaitu pertukaran informasi atau penyampaian makna suatu sistem sosial atau organisasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari komunikasi, yaitu poin ke-5. Nah, di fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai media ekspresi, aksi, dan interaksi. Maksudnya di sini kita bebas berekspresi menyampaikan perasaan yang ingin kita sampaikan dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua, fungsi komunikasi adalah proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi. Jadi, di fungsi yang kedua ini kita bisa mengembangkan aktivitas dan inovasi kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memberikan informasi. Memberikan informasi. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi apapun itu melalui komunikasi. Nah, selanjutnya fungsi dari komunikasi adalah untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat seseorang. Jadi dengan berkomunikasi ini kita bisa menyampaikan pikiran kita, perasaan, ataupun pendapat kita, ataupun itu pendapat orang lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai konsep dasar komunikasi organisasi. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga teman-teman dan Bapak bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.